Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini saya dolan ke kandang tetangga di desa saya. Jadi memang ini saya mau menunjukkan tentang realita peternak kambing tradisional di desa saya ya, khususnya ini teman-teman. Dan mungkin barangkali ini juga realita di desa teman-teman yang menonton video ini, barangkali ya. Nah, cuman ini realita ini perlu saya sampaikan cerita ini karena mungkin bagi beberapa teman-teman yang menonton video ini baru mendengarkan cerita yang pertama kali ini, yaitu tentang apa teman-teman? Yaitu tentang kawin kambing itu sedarah teman-teman. Nah, seperti apa itu kawin kambing sedarah? Dan sebelum saya menjelaskan atau menceritakan tentang itu, saya mau menunjukkan dulu bahwa memang kalau di desa itu memang kandang tradisionalnya itu posisinya seperti ini teman-teman. Jadi ngelaprak atau di lantai, lalu nanti ada papan seperti itu untuk dia berdiri atau pada saat dia rebahan. Jadi tidak sepenuhnya lesehan atau ngelaprak ya istilahnya di sini, tapi ada separuh atau sepertiganya yang digunakan untuk alas bambu seperti itu teman-teman. Nah, ini kan ada alas bambu, sementara ini ngelaprak atau lesehan. Nah, seperti itu kondisi kalau kandang kebetulan di tetangga kami seperti ini. Nah, saya nanti akan mencoba masuk ke dalam. Cuman ya seperti itu realita kandang di tempat desa kami, di mana alasnya masih seperti itu. Lalu pemberian pakannya panggung sederhana seperti ini. Terus kemudian masih full ngarit ya, hijauan. Dan kemudian pengobatan pun obat mata, obat diare, semuanya serba tradisional alias kearifan lokal. Nah, ini kalau saya tanya-tanya itu memang kandang era tahun 1940-an itu masih seperti ini teman-teman. Jadi kandangnya masih pendek ya. Jadi ini tuh sepundak saya ini, tinggi dari genting ini. Nah, terus bahannya pun itu dominan masih pakai bambu teman-teman. Itu bambu. Alas pakannya juga masih bambu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu realita yang terjadi di kandang khusus ini di kandangnya Mbah Nur. Di Mbah Nur ini beliau cukup sukses melakukan breeding kambing PE seperti ini. Itu fakta yang pertama, realita yang pertama. Nah, terus kondisi kambingnya itu sehat-sehat teman-teman. Ini saya tunjukkan seperti ini. Itu cukup sehat-sehat kondisinya. Nah, ini jantannya ini teman-teman. Nah, itu pejantannya. Nah, cukup sehat. Kan itu ada sebagian kecil panggung seperti itu ya. Nah, lalu ini peranakannya yang lain ada di kandang itu. Itu sedang tidur karena ini pengambilan sore. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kondisi cempe indukan pun juga sehat-sehat teman-teman ini. Nah, terus kemudian realita yang ketiga itu beliau rajin menjemur kambing teman-teman. Nah, jadi meskipun di desa tapi menjemur kambing itu di saat cuaca masih bagus, tidak hujan, beliau menjemur di patok itu teman-teman. Nah, nanti dipasang beberapa patok di sini karena ini sangat mudah mendapatkan sinar matahari. Nah, lalu yang keempat, nah ini realita yang keempat ini, beliau itu mengawinkan kambing-kambing indukannya itu cukup dengan satu pejantan itu teman-teman. Nah, jadi di sini terjadi praktek kawin sedarah kambing PE, tetapi hasilnya bagus-bagus teman-teman. Nah, dari realita yang terakhir ini kami akan menjelaskan ya pertama apa yang dimaksud. Nah, itu pejantannya teman-teman yang di atas itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kawin sedarah untuk kambing di sini atau untuk hewan yang lain? Itu seperti ini teman-teman. Jadi jika pejantan mempunyai kawin dengan indukan lalu mempunyai anak betina, nah nanti anak betinanya itu setelah dewasa akan dikawinkan dengan bapaknya. Itu salah satu contoh kawin sedarah teman-teman. Nah, kenapa hal itu terjadi di desa sini, atau mungkin teman-teman mengalami di desa teman-teman juga seperti itu? Karena untuk membeli pejantan itu relatif mahal kalau untuk warga sini teman-teman, sehingga untuk menghindari belanja pejantan lagi,
jadi memiliki pejantan lebih dari 2 di kandang, simbah-simbah pakde-pakde ini mengawinkan itu sedarah. Jadi kalau dalam manusia itu kan kawin muhrim ya, itu kan nggak boleh ya. Kalau untuk manusia memang haram. Tetapi selain sedarah yang saya jelaskan tadi, itu contoh yang lain itu misalkan indukan dengan anaknya, indukan dengan bapaknya, lalu indukan dengan anaknya. Nah, lalu yang ketiga indukan adik dengan kakaknya, yang keempat indukan kakak dengan adiknya, teman-teman. Nah, kenapa peranakan kambing di sini itu bagus-bagus di tempatnya Mbah Nur ini, meskipun hasil dari kawin sedarah, teman-teman. Nah, jadi beliau ini kalau saya tanya itu cukup memilih dulu. Jadi beliau cukup memilah-milah dulu mana calon indukan yang memang sehat, bagus untuk dikawinkan lagi dengan bapaknya. Nah, kalau kurang bagus, maka indukan tersebut atau cempe itu akan dijual. Sedangkan yang bagus tetap akan bertahan di kandang, teman-teman. Nah, seperti itu juga yang kemarin ini barusan menjual cempe-cempenya yang di sini. Nah, lalu berikutnya yang menjadi kunci kenapa kawin sedarah di sini itu cukup bagus, yaitu berarti beliau melakukan seleksi calon indukan terlebih dahulu sebelum dilakukan kawin sedarah dengan pejantan itu, teman-teman. Satu pejantan di sini. Nah, itu memang realita yang terjadi di kandang sini, teman-teman. Jadi tidak ada kambing yang cacat. Nah, terus secara teori seperti apa ya keuntungan maupun resiko dari kawin sedarah, atau dalam istilah kerennya kan inbreed ya. Nah, memang ada. Kenapa saya sebutkan ada keuntungan? Karena memang keuntungannya itu biasanya itu karena beliau-beliau ini mengawinkan sedarah itu untuk tujuan pemuliaan indukan atau parent stock. Jadi beliau-beliau ini mengawinkan sedarah tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang secara genetik itu mendekati kesamaan. Jadi secara pejantan itu bagus, sehingga biar tidak lari jauh dari genetik pejantannya, sehingga dikawinkan sedarah, teman-teman. Itu keuntungannya. Nah, tapi untuk mencapai kesemburan itu diperlukan fase sampai 4-5 kali, teman-teman, sehingga akan sudah mendekati genetik dari pejantannya, teman-teman. Nah, itu sebenarnya sering ya dilakukan di kalangan peternak ayam. Justru sering, karena dari peternakan ayam itu untuk kawin sedarah untuk mendapatkan genetik aslinya. Nah, kalau untuk kambing rata-rata kalau yang sudah modern itu menghindari betul yang namanya kawin sedarah, tetapi realita yang di desa-desa itu masih terjadi kawin sedarah, sehingga tidak heran kalau pemilik kambing itu atau domba itu tidak memilah-milah terlebih dahulu, maka nanti peranakan yang keempat itu lebih kecil dibandingkan peranakan yang ketiga. Atau yang saya bahasakan secara lain itu gini, peranakan hasil kawin yang pertama itu badannya masih besar-besar cempenya, tapi nanti peranakan yang kedua, ketiga gitu ukurannya lebih kecil, lebih kerdil. Nah, terjadi karena efek dari kawin sedarah yang indukannya tidak diseleksi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, lalu apa saja resiko dari kawin sedarah itu ya? Nah, kalau resikonya itu ada 2, teman-teman. Pertama, imunitas itu akan turun drastis. Nah, jika udah turun drastis imunitasnya, maka akan rentan penyakit, kemudian rentan kerdil, seperti yang saya ceritakan tadi, kemudian rentan cacat. Nah, itu berlaku untuk semua makhluk hidup ya, teman-teman. Jadi tidak hanya hewan saja. Makanya kalau di manusia itu diharamkan. Lalu yang kedua, resikonya itu potensi hasil bagus itu kecil. Jadi kebetulan di kandang ini hasilnya bagus-bagus, teman-teman. Jadi kebetulan ini sifatnya, bukan dominan. Dan mungkin karena tips dari Mbah Nur itu, beliau melakukan seleksi indukan terlebih dahulu sebelum dikawinkan dengan indukan dengan pejantan yang ada di sini. Nah,
Kalau makanya kalau di peternakan modern atau yang di kota-kota itu biasanya, nah ini pejantannya teman-teman. Nah biasanya peternak itu memberikan kode atau semacam kode recording, ya biasanya eartag ya, tapi boleh juga kalau kita mau diberikan kalung lalu dikasih nomor boleh juga. Nah itu biasanya pemberian eartag atau itu untuk recording, jadi untuk menghindari perkawinan sedara, untuk recording sakit, untuk indukan yang pernah mengalami keguguran, lalu kambing yang pernah sakit. Nah itu kalau di luar negeri seperti itu fungsi dari eartag atau recording. Nah ya wajar karena di luar negeri itu ternaknya sudah banyak, tapi kalau belum banyak ya selama kita masih bisa mengingat-ingat, tidak lupa karena tidak terlalu banyak jumlahnya, ya kita tidak perlu memberikan semacam eartag atau kalung dikasih kode teman-teman. Nah kesimpulannya jadi gini, kambing itu kalau dari kami ya, kesimpulannya yang realita di sini, ini memang realita hasilnya itu cempe-cempenya itu bagus-bagus, tidak ada mengalami kecacatan, bahkan ukuran peranakannya itu tidak mengalami kekerdilan sama sekali, sehat-sehat dalam kawin dengan satu pejantan ini. Nah itu dikarenakan pemilik dalam hal ini Mbah Nur melakukan seleksi terlebih dahulu sebelum diputuskan dikawinkan dengan pejantan. Nah kalau yang jelek-jelek sama Mbah Nur ini akan dijual cempenya. Nah terus kalau dari saran kami, dengan kita melihat realita seperti ini, lalu secara teorinya seperti yang saya jelaskan di awal, kalau saran kami itu teman-teman hindari inbreeding atau kawin sejenis, karena hal itu akan besar sekali resikonya untuk resiko cacat dan lain-lain tadi seperti itu, resiko kerdil, terus imunitasnya rendah, seperti itu teman-teman. Nah kecuali teman-teman itu bermaksud ingin mengoleksi kambing kerdil untuk lucu-lucuan. Nah kalau ingin kambing kerdil lucu-lucuan ya dengan mudah teman-teman bisa mengawinkan sedarah, tapi ya kasihan juga teman-teman nantinya. Nah lalu bagaimana cara nih? Jadi kami juga memberikan ya semacam solusi lah, dengan kondisi memang di pedesaan itu membeli 2 pejantan itu mahal, kemudian cukup satu saja, biasanya satu pejantan saja untuk dikawinkan ke peranak yang betina-betinanya gitu. Nah lalu bagaimana ya solusi untuk menghindari inbreeding baik kambing maupun domba? Nah jadi gini teman-teman, jika teman-teman itu mempunyai peranakan atau cempe jantan, maka bakalan atau jemoko jantan itu dijual saja teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau cempe jantan, nanti di usia jemoko 7 bulanan gitu, teman-teman silahkan menjual, atau saat kurban, saat harga bagus dijual. Atau sebenarnya harga bagus itu tidak hanya saat Idul Adha teman-teman, harga bagus itu malah justru kalau usia bakalan justru bagusnya setelah Idul Adha, karena banyak peternak penggemukan atau fattening yang mencari pejantan untuk digemukkan setelah Idul Adha teman-teman. Nah itu dijual saja calon pejantannya, lalu hasilnya uangnya itu untuk beli pejantan yang bagus. Nah dari situ mungkin solusi usulan dari kami teman-teman. Nah jadi misalkan teman-teman mempunyai di kandang 5 betina, lalu 1 pejantan misalkan seperti itu. Nah itu nanti kalau asumsinya 1 betina itu menghasilkan 2 cempe, berarti kan akan menghasilkan 10 cempe dari 5 indukan itu. Nah dari 10 cempe itu katakan 6 cempe betina, lalu 4 cempe jantan. Nah saat usia 7 bulan teman-teman silahkan cempe jantan itu dijual. Nah dijual lalu untuk beli pejantan yang baru yang bagus di kandang teman-teman. Nah dengan cara itu teman-teman bisa menghindari inbreed atau perkawinan sedarah teman-teman. Nah semoga dari pengalaman realita yang ada di tetangga saya di desa ini bisa menjadikan pelajaran ya. Jadi realitanya memang seperti ini. Jadi memang inbreed itu tidak selalu dengan hal yang jelek, dan ini hasilnya memang bagus-bagus di sini.
dan sudah diakui oleh pedagang pasar yang datang ke sini untuk membeli cempe-cempe hasil dari breeding atau peranakan PE di sini tuh meskipun sedarah itu bagus-bagus teman-teman dan sehat-sehat. Nah, semoga ini bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman. Bila ada salah kata mohon maaf dan mohon subscribe, share dari informasi ini agar informasi bermanfaat ini lebih bisa tersebar ke orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.